Selanjutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihadirikum kepada guru kita Kiai Haji Munawir Asli MA yang telah sampai bersama-sama kita. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki acara yang inti, acara yang kelima, yaitu tausiah atau mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Munawir Asli MA. Kepada beliau kami persilahkan, waktu dan tempat kami sediakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi habbaba ilaina hubban nabiyyi wa ambata fi sudurina hubba sya'airi dini. Wahabbana fil Qur'an ala ta'zimi hurmatihi wa sya'airi. Wassalatu wassalam ala nurim min nuri nabiyihi wa rasulih habibihi wa khalilih sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari wa man jahada fillah haqqa jihadi binafsihi wa mali. Yaqulullahu ta'ala fi mushafi kitabih huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Shadaqallahul azim. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, bil khusus ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nuruddin, panitia penyelenggara, tokoh masyarakat, para orang tua, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT. RT ada apa enggak RT? Alhamdulillah. RT yang hadir ngaji, demen maulid, subuhnya berjamaah. RT yang itu kita doain biar tahun depan jadi lurah di Kalimantan. Kejauhan. Alhamdulillah malam ini saya bisa datang ke sini berkat wasilah guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Humaydi MA, menantu Kiai Haji Mahfuz Asirrun, besan saya. Alhamdulillah. Yang kita rayakan malam ini manusia yang Allah Ta'ala jadikan buat kita contoh. Biasanya orang kalau nyontoh itu lebih baik, jarang nyontoh yang jelek. Maka dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya juara 1 dulu. Abdullah Sengkang juara 2. Saya juara 1. Dia udah pulang.
Makanya saya berani, kalau masih ada saya takut. Bu, oh ada ibu-ibu. Bu, ibu, mohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang tadi jawab salam saya doain panjang umur. Ya Rabbal, mohon salam banyak di Pluit. Ibu yang jawab salam saya doain ntar pulang dari sini nemu duit. Giliran duit amin semua kok. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu dalil buat kita umatnya mencontoh Nabi supaya ada perubahan. Siapa yang hari ini lebih baik termasuk orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin. Berjamaah terus, kemarin jarang-jarang. Berjamaah 5 waktu termasuk orang yang beruntung. Yang kita rayakan sepanjang hidupnya enggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Hatta tawaromat kodamahu, dengkulnya sampai bengkak karena rajin sholat. Sama orang meruya, dengkulnya juga pada bengkak. Asam urat, bukan rajin kelihatan wajahnya wajah ahli ibadah. Orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ada kitab namanya Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad. Jilid kedua, halaman 16, lembaran yang sebelah kiri, baris ke-7 dari bawah. Waqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau kita ikuti kajian-kajian hadis, guru baca waqala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Waqala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Waqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Waqala Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, Amr bin As. Banyak nama Abdullah. Maka yang disebut ayahnya. Waqala Ibnu Abbas. Kata beliau di dalam kitab itu salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan, masing-masing 3 ayat itu ada pasangannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah kagak terima jika ada orang ngamalin 3 ayat yang ada pasangannya, kalau diamalin tidak disertai dengan pasangannya. 1, atiullah wa atiur rasul. 2, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli waliwalidaika. Jika kita cermati, di tengahnya semuanya sama huruf wawu. Atiullah wa atiur rasul. Aqimus shalah wa atuz zakah. Anishkurli waliwalidaika. Kalau ngaji sama guru kita Ki Humaidi, itu wawu namanya wawu atop lil mutlaqil jam'i. 1 paket ngamalin itu ayat, enggak boleh sebelah-sebelah.
Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah, taat pula kepada Rasulullah. Ini maulid perintah Allah, perintah Rasulullah. Maulid itu substansinya baca sholawat. Siapa yang suruh baca sholawat? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai sekalian orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Allah malaikat nyuruh kita karena dia udah nyontoin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelah itu baru kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma salli ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi. Satu kali kita baca salawat kepada Nabi, Allah balas 10 rahmat. Amin ngapa? Ya ilah amin aja pakai disuruh. 10 kali sholawat kita baca, Allah Ta'ala balas 100.
100 kali sholawat kita baca kepada Nabi, Allah Ta'ala balas 1000 rahmat. 1000 kali sholawat kita baca, Allah Ta'ala balas lam tamassahun nar, enggak bakal kesentuh api neraka. Ya Rabbal. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Al-Insanul Kamil Muhammadur Rasulullah, beliau mengatakan annaha, orang yang baca sholawat itu liqada'il hajah, annaha sababun liqada'il hajah, orang yang baca sholawat itu menjadi sebab hajat-hajatnya terpenuhi. Jakarta datang bulan Maulid, gemuruh sholawat di mana-mana. Kita orang Jakarta punya hajat, enggak pengen ibu kota dipindahin. Alhamdulillah kagak jadi. Alhamdulillah kagak jadi. Berkah sholawat hajat kita terpenuhi. Kagak jadi, kepresnya udah dicabut. Biarin dia aja yang pindah sono biar dimakan macan. Ke Nur Ali, ke Mursyidi, ke Haji Darip boleh nahanin ibu kota mau diambil sama Belanda. Ditelepon Jenderal Sudirman, Nur segera menghadap ke Jogja. Ki Nur Ali jalan, kasih tahu sama Jenderal Sudirman kalau ibu kota Batavia mau dirampas sama Belanda. Ki Nur Ali boleh nahanin, dia mau mindahin. Alhamdulillah kagak jadi. Udah jangan pakai nanya siapa yang mau mindahin siapa. Ya Mulyono lah. Alhamdulillah malam ini Nuruddin gemuruh bersalawat. Alhamdulillah. Perintah Allah, perintah Rasulullah. Atiullah wa atiur Rasul. Orang yang banyak baca sholawat itu punya peluang besar nanti dapat syafaat. Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ani yaumal qiyamah. Anas bin Malik minta kepada Rasulullah supaya nanti diberi syafaat di hari kiamat. Pakola, Nabi menjawab, inni fa'ilun, akan aku penuhi permintaanmu. Kata Anas bin Malik, padang mahsyar luas triliunan manusia, fa'ina tatlubuni, di mana aku bisa menemuimu ya Rasul? Nabi menjawab, di sirotol mustaqim. Fa'ilam alqaka fisirat, kalau di sirat aku enggak ketemu, fa'ina tatlubuni, di mana aku harus mencarimu? Fil mizan, di tempat manusia ditimbang amal baik dan buruknya. Di situ jumpai aku. Fa'ilam alqaka fil mizan, fa'ina tatlubuni, kalau di mizan aku juga enggak ketemu, di mana aku harus mencarimu? Fil haud, di sebuah telaga. Orang meruyak tahu telaga? Hah? Iya. Kali. Telaga itu lebih gede dari kali. Adanya kali, kalenan. Adanya kalenan, got. Lebih gede dari kali, sungai. Ada lebih gede dari sungai kalau di dalam kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis disebut telaga. Ada telaga di dunia, di Yaman. Nabi pesan kepada Sayyidina Umar, kalau kamu ke Yaman jangan sampai kagak mampir ke telaga ini. Kamu minum airnya. Itu telaga ada. Nabi sudah sebut dan pesan kepada Sayyidina Umar, kalau ke Yaman minum air yang ada di telaga tersebut.
Alhamdulillah kemarin saya seminggu di Yaman. Saya minum itu air telaga yang Nabi gambarkan dalam sebuah sabdanya. Saya seminggu di Yaman. Sholat subuh tiap hari diimami Habib Umar Al-Hafiz. Saya datang jam 11 dari bandara Mesir, turun di Sewun di Yaman, naik mobil ke rumah beliau, Darul Mustafa 4 jam 20 menit. Sampai jam 11 malam, langsung ke penginapan, subuh sholat berjamaah, berpelukan, ngobrol sebentar, langsung diajak sarapan di rumahnya. Saya nggak kasih tahu kalau saya bakal datang. Saya bawa jamaah, diajak semua jamaah sarapan. Udah disiapin 12 nampan, nasi kembuli, atasnya paha kambing, paha belakang, nggak dipotong-potong. Kalau kita idul kurban kita potong 30 kan paha. Sono nggak dipotong-potong. Alhamdulillah. Ya Allah, saya seminggu di Yaman itu nikmat ibadah. Ziarah Zambal setiap Jumat. Kalau kita ziarah di sini di Kober kaligus. Kalau di sana satu-satu. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Terus di sini selesai, sini selesai, Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil. 12 makam, 12 kali Yasin, 12 kali tahlil. Dari habis subuh Jumat selesai setengah 11, enggak pakai pulang lagi, langsung ke masjid sholat Jumat. Nikmat. Saya nggak pengen pulang di sono, saking enaknya. Kayaknya Imaduddin belum pernah ke sono itu dia. Kalau dia ke sono mah kagak begini ini dia. Doain dah biar dia balik lagi. Biar dia balik lagi. Biar dia balik lagi gitu. Nggak sampai kayak gini banget, orang tuanya sampai ngomong. Yang anak saya omongin bohong semua itu, gitu kata bapaknya. Kata bapaknya, kata bapaknya, kata bapaknya. Jadi pengen ada perubahan, manusia biasanya suka mencontoh. Allah sudah siapkan contoh buat kita hambanya supaya ada perubahan. Contohnya kehidupan Nabi. Beliau sepanjang hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah. Di antara 5 waktu yang paling berat subuh. Maka pahalanya banyak kan. Kata Nabi, man sholla subaha fi jama'atin faka'annama qomal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang sepanjang waktu malam. Kalah sholat isya berjamaah pahalanya. Kata Nabi, wa man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoman nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah, pahalanya seperti sholat setengah waktu malam. Kenapa yang 2 banyakkan pahalanya? Al ajru ala qadril masyaqqah. Balasan pahala itu Allah berikan tergantung. Di antara 5 waktu yang paling berat itu yang mana? Kayaknya yang paling berat subuh. Padahal Nuruddin jam 4:05 udah terdengar. Ada yang baca. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajmain. Tarhim selesai, ada suara
Suara apa itu? Speaker. Mirip. Udah baca itu, selesai suara bedug, azan. Masih ada juga yang kesiangan. Ada enggak? Di kampung saya, di sini alhamdulillah. Sama-sama, enggak lah. Alhamdulillah. Maka contoh yang pertama, contoh ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kata beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kapan lihat Nabi kita? Kapan ketemu Nabi? Enggak lihat Nabi, enggak ketemu Nabi, enggak jumpa Nabi, tapi ada pewaris-pewarisnya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kita lihat pewarisnya. Pewarisnya ngajar. Materinya terkait dengan ibadah sholat. Kitabnya yang dibuka Muqaddimah Hadromiyah Syekh Abdurrahman Hadromi atau Bushrul Karim. Ada bacaan yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Lagi sholat hukumnya makruh nengok. Batal enggak, cuman makruh, enggak sempurna. Dibenci pekerjaan nengok saat sholat. Illa lihajatin, kecuali nengoknya ada hajat, ada perlu. Maka hukum kemakruhan berubah jadi mubah, jadi boleh nengok. Contoh, bapak-bapak terlambat sholat Jumat jamaah udah penuh, nggak muat di jalanan deket motor yang diparkir. Lagi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Setang motor kuncinya dibuka maling. Boleh nengok. Kalau nggak nengok hilang motor. Itu nengoknya ada hajat. Makruh jadi mubah, jadi boleh. Waktu kita nengok juga. Maling dalam hatinya ngomong, buset sholat nengok. Itu maling kagak ngaji. Dia nggak tahu kalau nengoknya ada hajat boleh. Ibu-ibu sholat zuhur terlambat. Udah jam 2 lewat 20 menit. Dikit lagi asar. Pulang kondangan di Citayam. Kunci kamar lupa. Biasa sholat di kamar, karena kunci lupa, akhirnya sholat di pinggiran meja makan. Di atas meja ada pala bandeng di Pesmol. Bandeng Pesmol udah bandengnya gede, kelapanya banyak, daun bawangnya seger-seger, cabai hijaunya gede-gede, sereknya 1. Ibu lagi bangun rakaat ketiga, kucing lompat ke meja. Boleh nengok, kalau nggak nengok pala bandeng hilang. Kalau nggak nengok kucing, kata dia aman. Nggak nengok, dibawa tuh pala bandeng. Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya diambil. Tadi gua batalin tuh, nyesel. Maka ngaji itu penting. Bukan yang penting ngaji. Kalau yang penting ngaji, pulang gak bawa ilmu. Ngajinya jider, ngaji sambil nyender. Kalau udah jider, jituk, ngajinya cepet ngantuk. Kalau udah ngantuk, jiler, ngajinya sampai ngiler. Pulang ditanya, apa pelajarannya? Tahu, gua ngantuk tuh. Tuh, ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Idza amma ahadukum,
Apabila kamu jadi imam, maka baca surahnya jangan panjang-panjang. Maghrib kuliah kulhu. Isya alam nasroh alam taruh. Man qoro'a alam wa alam amin amin alam. Siapa yang membiasakan sholat isya surat yang dibaca alam nasroh dan alam taroh kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil amin amin alam, itu orang terselamatkan dari penyakit. Penyakit yang datang dari manusia itu malam menjelang subuh. Kalau isaknya udah baca alam nasroh sama alam taroh, itu penyakit kiriman lewat. Maka ulama-ulama kita, guru-guru kita, lazim, biasa, isak, selalu dibaca alam nasroh dan alam taroh kaifa fa'ala rabbuka bi'as. Maka ada jadwal surat yang dibaca. Al-Habib Utsman bin Yahya Tamburan, Masjid Al-Islami. Hari Senin Maghrib Isya suratnya ini, hari Selasa Senin Isya surahnya ini, hari Rebo udah ada tuh jadwalnya. Kesunahan. Kalau ngaji itu aturannya. Kalau kagak ngaji jadi imam rakaat pertama kuliah rakaat kedua wadduha, kagak ngaji. Gak ngaji itu imam. Enggak tahu urutan surat yang dibaca. Dalam kitab Bulughul Maram ada syarahnya namanya Misbahuz Zulam. Yang nulis Misbahuz Zulam Ki Haji Mahfuz Asirrun. Restu doa dari gurunya Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari. Di kitab itu selesai Fatihah imam, walaupun surat yang dibaca satu ayat, sah sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kata bininya, gua kira dibaca semua bang. Kata lakinya, bininya ngomong begitu, kalau gua baca semua sampai jam berapa sholat. Jadi ada daerah-daerah tuh kalau sholat tarawih selesai Fatihah, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua selesai Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar. Kalau nggak salah di pondok pesantren As-Sanusiyah, Buya Uci, Kadu Merak, Gunung Cipetir. Sebelah kirinya pondok pesantren As-Sanusiyah, Buya Uci yang tua, yang senior. Bukan Buya Uci Cilongok, bukan. Buya Uci sebelum Pasar Pandeglang. Beliau keramatnya ketabrak mobil, mobilnya terbalik, dianya tetap jalan. Buya Uci As-Sanusiyah, Al-Qur'aniyah As-Sanusiyah. Saya pernah pesantren di sana. Saya di Jakarta udah juara 1 musabaqah. Di sono Fatihah saya kagak lulus-lulus. Orang bibir waktu nyebut sod mau keserimpet mulu. Jadi ngulang terus. 3 bulan baru lulus saya baca Fatihah. Tuh Buya Uci. Dia sering ke rumah, sering nginep di rumah saya. Sampai dia pengen pergi haji, enggak punya duit, oleh keluarga saya diberangkatin haji. Kata dia, tukar sama kebon yang ada di Gunung Cipetir. Ada pohon durennya, ada pohon peteknya, ada pohon capiknya,
sebelum Galunggung meletus. Begitu Galunggung meletus, warga pada pindah ke Gunung Cipetir. Jadi tanah saya udah mahal sekarang. Dulu enggak pakai meteran, ditunjuk doang sama Buya. No batasnya no pohon petek. Di bawah gunung. Alhamdulillah. Sekarang udah enggak kelihatan kebun saya. Yang ada rumah mulu. Warga Galunggung pada pindah ke situ. Memang terbiasa hidup di bawah kaki gunung. Dia nyari tempat juga yang ada di bawah kaki gunung. Hadirin jamaah yang mulia, udah 10:30. Terus udah 10:30. Ntar subuh kesiangan. Sebagai umat Nabi, sebagai hamba Allah, di Quran itu sumber ilmu ada wa nahnu lahu abidun, ada wa nahnu lahu muslimun, ada wa nahnu lahu mukhlisun. Itu statement kita kepada Allah. Kami adalah hamba Allah. Karena kita hamba Allah, kita harus tunduk terhadap aturan-aturan agama Allah. Jadi agama itu isinya aturan. Ad-din huwa wad'un ilahiyun sa'ikun li zawil ukul ila ma yuslihuhum fi ma'asyihim wa ma'adihim. Agama itu isinya aturan. Untuk apa kita diatur oleh Allah? Liyuslihuhum fi ma'asyihim. Untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia. Enggak hanya di dunia, wa ma'adihim, tapi juga di akhirat. Dunia temporer, sementara. Mad dunia bibaqiyatin walakin nuparikuha bimautin wantikoli. Dunia ini sementara. Semua Allah akan pisah dengan yang namanya kematian. Tua muda, jika sudah datang waktunya, nggak bisa ditunda. Faiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda. Nggak ada yang tahu kapan di antara kita yang tahu bakal meninggal. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggak tahu. Entar apa besok, Rebo apa Kemis. Kalau meninggalnya Rebo subuh berarti belum nyoblos. Dan besok pilkada ya. Saya segen ngomongin, gak ada gairahnya, saya males jadinya. Kagak ada ruhnya, pilkada males saya. Males saya. Males ngomongin. Tahu saya nyoblos apa kagak. Gak ada ruhnya, gak ada gairahnya. Orang yang kita demen kagak boleh maju. Dia tuh nggak berani maju kalau Anies ada. Bagaimana nih supaya dia maju? Anies disingkirin. Panggil 12 partai mau bergabung dengan Kim, Koalisi Indonesia Maju, mau. Kalau mau, 1 dapat 4 kursi di parlemen. Yang kedua, jangan calonkan Anies jadi gubernur. Makanya Anies ditinggal sama partai-partai. Orang disuruh sama dia tuh. Suruh sama dia. Segen saya ngomongin udah. Saya segen ngomongin udah. Lanjut. Ada wanah nulahu muslimun. Statement kita juga. Setelah kita mengaku diri hamba Allah, ada aturan, ada agama. Kita udah bilang sama Allah, kami Islam. Itu ucapan dan harapan Nabi Yusuf.
tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Kata Nabi Yusuf, matikan aku ya Allah dalam keadaan Islam, kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Masya Allah. Kata Imam Syafi'i, ana uhibbus solihin walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang soleh meskipun aku bukan orang soleh. Tawadu, rendah diri Imam Syafi'i, padahal dia umur 7 tahun apal Quran. Umur 10 tahun apal kitab Muwatta, kitabnya Imam Malik. Ada kajian-kajian khusus yang dibaca dan diajarkan oleh ulama kita, guru kita dari Basmol. Kitab yang dia baca, kitab Muwatta, almarhum guru kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Saya ngaji juga kepada beliau. Ketika kajian kitab Muwatta, Imam Syafi'i sudah hafal. Umur 10 tahun. Umur 15 tahun Imam Syafi'i udah dipercaya oleh Imam Malik untuk memberikan fatwa-fatwa terkait dengan aturan agama. Tapi dia mencintai orang soleh, berharap dapat syafaat dari orang soleh. Itu doa yang selalu kita baca ketika sholat tarawih. Ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Orang soleh. Maka kata Nabi, la tashab illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali dengan orang yang imannya sama. Kalau kita bersahabat dengan orang soleh, kesolehan kita akan meningkat. Kalau kita bersahabat dengan orang yang rajin ibadah, akan menambah kualitas ibadah kita. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi Islam itu tidak sekedar ada di KTP, tapi kafah, menyeluruh. Perbuatannya perbuatan yang mencerminkan ajaran agama Islam. Maka wa nahnu lahu abidun wa nahnu lahu muslimun. Ada seorang ahli sufi namanya Zunnun al-Misri. Itu nama kunyah. Kalau nama benernya Ibrahim. Kata beliau, antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Jadilah engkau hamba Allah dalam kondisi apapun juga, sebagaimana Allah selalu menjadi pendampingmu dalam keadaan bagaimanapun juga. Artinya ikut sertakan Allah dalam segala aktivitas kita sebagai hambanya. Kalau kita jadi orang kaya, sertai Allah dalam kekayaan kita. Harta kita akan kita belanjakan di jalan Allah. Seperti malam ini, warga Meruya nyumbang ke Masjid Nuruddin. Panitia penyelenggara dibeliin pisang, dibeliin anggur. Ada nggak anggur itu? Dibeliin jambu, dibeliin jeruk. Itu yang snacknya ada roti, ada pastel, ada risol, ada lontong. Saya belum dapat di soalnya. Ini orang-orang dermawan. Dermawan itu nama pohon di sorga. As-sakha syajaratun fil jannah. Dermawan itu nama pohon di sorga. Ghusnuha mutadalliyatun fil ar. Cabang pohon dermawan di sorga memanjang sampai ke dunia. Cabang kalau keberatan pohon apa namanya kalau ke bawah? Nyengser, ya. Nyengser.
Jangan ngamplek, kalau ngamplek kesinggung saya. Nyengser. Kalau nyengser keberatan daun, kalau ngampleh keberatan biji. Kalau udah ceramah 10:30 udah pada paham aja tuh. Maka di sorga ada tulisan dilarang masuk orang pelit. Yang masuk orang baik. Karena yang kita rayakan malam ini kelahirannya wakana ajwadan nas. Manusia paling dermawan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedermawanannya itu karihil mursalah, seperti hembusan angin, seperti tiupan angin. Angin kalau sudah bertiup semuanya ke bawah, semuanya kebahagiaan. Nabi begitu. Kedermawanannya, lagi mau buka pakai susu, pakai korma, pakai roti. Bilal mengumandangkan azan sebagai tanda masuk waktu buka, masuk juga anak yatim. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam man fil bab, yatimun fil bab, anak yatim ya Rasul. Masuk, masuk, masuk. Makan, makan, makan. Itu korma, roti, susu dimakan habis sama anak yatim. Rasulullah nggak ada lagi simpenan makan. Jibril turun bawa wahyu terkait dengan apa yang Nabi lakukan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima. Makanan minuman yang Nabi berikan kepada yatim itu liwajhillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Nabi enggak mengharapkan balasan, wala syukuro, juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kita kalau ngasih orang, kadang yang kita kasih kagak terima kasih, kita kesel. Lu gue udah terima kasih, jalan aja lagi lu. Itu Nabi ngajarin kita, wala syukuro, tidak mengharapkan adanya ucapan terima kasih. Inna nakhafu mir rabbina, semata-mata pemberiannya dilandasi karena takut kepada Allah. Di balik harta yang kita miliki ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Kalau kita nggak peduli, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Tahukah kamu pendusta agama? Dia adalah orang yang tidak punya kepedulian terhadap anak yatim. Tidak punya kepedulian kepada syiar-syiar agama. Malam ini warga Meruya Jamaah Nuruddin membuktikan kalau kita adalah orang-orang yang peduli. Bagian daripada kedermawanan yang kita rayakan kelahirannya, kita mencontohnya. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, Allah beri kita taufik untuk selalu ada di jalan yang menambah rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang doa nanti guru kita, saya cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.